sesuatu sedang terjadi di Laut Mati yang menentang logika dan menggugah sesuatu yang lebih dalam. Di tempat yang dulunya tanahnya tercekik garam dan tidak ada yang bisa hidup, kini air tawar mulai naik. Dan di dalamnya, ikan. Bukan fosil, bukan mitos, melainkan ikan hidup nyata yang berenang di kolam yang tidak ada beberapa tahun lalu. Tidak seorang pun memiliki jawaban yang jelas, bukan para ilmuwan, bukan penduduk setempat. Namun, bagi mereka yang mengenal teks kuno, momen ini terasa familiar. Karena lebih dari 2600 tahun yang lalu, Nabi Yehezkiel menggambarkan sebuah penglihatan. Air yang mengalir ke Laut Mati dan membuatnya hidup. Kedengarannya mustahil hingga sekarang. Jika Anda memperhatikan tanda-tandanya, jika Anda mendengarkan apa yang mungkin dibisikkan bumi, Anda pasti ingin mendengar ini. Ada keheningan aneh di lembah tempat Laut Mati berada, semacam keheningan yang tidak ada sebelumnya. Dahulu, tempat ini menjadi tujuan orang-orang dari seluruh dunia. Kadar garamnya sangat padat sehingga Anda bisa mengapung tanpa perlu berusaha. Itu lebih dari sekadar keajaiban alam. Itu adalah tempat perlindungan, tempat penyembuhan. Namun sekarang, lautnya menyusut. Selama beberapa dekade terakhir, hal itu telah surut pada tingkat yang mengkhawatirkan. Setiap tahun, garis pantai semakin menjauh dari tempatnya semula. Sebagai gantinya, retakan muncul di bumi, dan kemudian lubang-lubang runtuhan, ratusan jumlahnya. Ada yang berukuran kecil, ada pula yang cukup besar hingga menelan bangunan, jalan, bahkan seluruh bidang tanah. Resor-resor yang terbengkalai menghiasi garis pantai menjadi pengingat kosong tentang apa yang pernah terjadi. Pohon-pohon layu di tanah yang terbakar matahari. Tanda-tanda peringatan bahaya berdiri di tempat di mana para turis dulu tertawa dan mengapung dengan damai di atas ombak yang asin. Apa yang telah terjadi? Kenyataannya, air yang dulunya mengalir ke laut ini, Sungai Yordan, telah dialihkan untuk pertanian dan pembangunan. Ditambah lagi dengan puluhan tahun ekstraksi industri dari laut itu sendiri, yang tersisa adalah tanah yang terurai. Ada upaya untuk memperbaikinya. Proyek internasional, rencana berani untuk membawa air dari Laut Merah, pertemuan, proposal, dan janji. Namun, hanya sedikit yang berubah. Penurunan terus berlanjut. Maka, Laut Mati, yang dulunya merupakan tempat kehidupan, tempat berlindung, dan penyembuhan, kini berubah menjadi gambaran pengabaian, sebuah peringatan yang terukir di daratan itu sendiri. Apa yang dulu disebut sebagai tempat penyembuhan kini menghilang. Namun, ceritanya tidak berakhir di sini. Sebab terkadang, ketika semua harapan tampak hilang, sesuatu yang tidak terduga mulai muncul di bawah permukaan. Tidak jauh dari lubang runtuhan tempat tanah retak, sesuatu yang tidak biasa tengah terungkap secara diam-diam. Tidak ada berita utama, tidak ada tanda-tanda dramatis, hanya keheningan di udara, seolah-olah negeri itu sendiri tengah menyingkapkan kebenaran tersembunyi. Di dalam kawah aneh yang tertinggal saat Laut Mati terus menyusut, air tawar mulai muncul. Kolam yang jernih dan berkilauan dikelilingi oleh gurun kering. Awalnya, mereka tampak seperti genangan sisa hujan singkat, tetapi mereka tidak menguap. Mereka tetap tinggal. Dan kemudian, sesuatu yang lebih tak terduga muncul, ikan. Ikan berenang yang hidup. Para ilmuwan terkejut. Laut Mati selalu terlalu asin untuk mendukung kehidupan yang terlihat. Tidak ada yang bersirip, tidak ada yang berinsang, tidak ada yang bernapas. Namun kini, di lubang-lubang pembuangan yang baru terbentuk ini, ikan-ikan air tawar ditemukan hidup dan berkembang biak di tempat yang seharusnya tidak pernah ada kehidupan. Beberapa ahli berpendapat bahwa mata air bawah tanah mungkin telah muncul, terbebas karena pergeseran tanah. Sementara yang lain menduga akuifer mungkin memberi pasokan air ke kolam-kolam dari jauh di bawah. Tetapi tidak ada teori yang sepenuhnya menjelaskannya, karena ini bukan sekadar air yang muncul entah dari mana. Kehidupan bangkit lagi di suatu tempat yang telah lama dikenal tidak bernyawa. Dan bukan hanya ikannya, alang-alang mulai tumbuh, mikroba sedang terbentuk. Secara perlahan, hampir lembut, alam membangun ekosistem kecil di tengah gurun. Apakah ini sekadar alam yang membentuk ulang dirinya sendiri? Bumi memulihkan semacam keseimbangan? Atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih?
Dalam dunia yang penuh kebisingan dan ketidakpastian, kita cenderung mengharapkan keajaiban terjadi dengan jelas, seolah tidak mungkin untuk tidak terjadi. Tetapi mungkin tanda-tanda yang paling kuat datang dalam keheningan, di tempat-tempat yang terabaikan, di celah-celah reruntuhan. Di mana garam pernah mencekik setiap tanda harapan, kini ada gerakan, napas, kehidupan yang kembali. Dan saat ikan berenang lagi di dekat tempat terendah di bumi, sulit untuk tidak mengingat ramalan yang pernah diucapkan. Sebuah visi yang sampai sekarang dianggap banyak orang hanya simbolis. Jauh sebelum ilmuwan memetakan daratan, jauh sebelum para insinyur memimpikan kanal atau pencinta lingkungan membunyikan alarm, seorang pria berdiri di pengasingan sambil mengamati sungai yang belum ada. Namanya Yehezkiel. Dan dalam bab 47 dari gulungan yang memuat namanya, ia menggambarkan sebuah penglihatan yang telah bergema selama berabad-abad. Dia melihat air mengalir dari ambang pintu kuil ke arah timur melalui lembah gurun. Saat air mengalir, ia menjadi lebih dalam, lebih kuat, dan lebih bersemangat hingga mengalir ke Laut Asin, laut yang sekarang kita sebut Laut Mati. Dan dalam penglihatannya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air Laut Mati disembuhkan. Kehidupan mulai berkembang. Ikan memenuhi perairan yang tadinya mati. Pohon-pohon tumbuh subur di sepanjang tepian sungai. Laut yang tadinya hanya berisi keheningan kini mulai dipenuhi makhluk hidup. Ia menulis dalam Yehezkiel 47 ayat 8 dan 9, air ini mengalir ke Araba dan bermuara di laut. Ketika air masuk ke laut, air di sana menjadi tawar. Kemanapun sungai mengalir, semuanya akan hidup. Selama ribuan tahun, para pembaca telah menafsirkan nubuat ini sebagai sesuatu yang spiritual, sebuah metafora yang indah untuk kuasa penyembuhan Tuhan, sebuah simbol penebusan tentang dunia masa depan yang utuh. Namun kini kita berada di sini, menyaksikan dengan mata terbuka saat ikan-ikan bermunculan di kolam dekat Laut Mati. Menyaksikan tanaman tumbuh dari air asin, saat air tawar entah bagaimana menemukan jalannya melalui batu dan pasir. Bagaimana jika ini bukan sekadar kebetulan? Bagaimana jika Yehezkiel tidak hanya berbicara dalam simbol, tetapi melihat sesuatu yang nyata, sesuatu yang waktunya bukan untuk dunianya, tetapi untuk dunia kita? Itu adalah realisasi yang tenang, tetapi kuat. Mungkin kata-kata kuno itu tidak begitu jauh dari kita. Mungkin apa yang dulunya hanya sebuah visi kini menjadi nyata. Dan itu membuka pintu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih dalam daripada lautan itu sendiri. Bukan hanya Yehezkiel yang melihat air. Nabi lain yang berabad-abad kemudian berdiri di bawah bayang-bayang orang buangan yang kembali dan reruntuhan Yerusalem, berbicara tentang sungai-sungai yang mengalir di tempat yang sebelumnya tidak pernah mengalir sungai. Namanya Zakharia. Dalam pasal 14 nubuatnya, ia menggambarkan suatu hari ketika air kehidupan akan mengalir keluar dari Yerusalem, setengahnya menuju Laut Timur, dan setengahnya lagi menuju Laut Barat. Di musim panas dan musim dingin, mereka tidak akan berhenti. Dalam kitab Zakharia 14 ayat 8 hingga 9 tertulis, "Dan pada hari itu, Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada hari itu, air hidup akan mengalir keluar dari Yerusalem, separuhnya ke timur menuju Laut Mati, dan separuhnya ke barat menuju Laut Mediterania. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi." Sekali lagi, kita melihat gambaran transformasi yang bersifat profetik. Air dalam kitab suci tidak pernah sekadar air. Itu tanda pembaharuan, pembersihan, dan kehadiran ilahi. Itu adalah penyembuhan yang terlihat. Di daratan kering Timur Tengah, air berarti kehidupan, dan itu masih terjadi. Mata air dapat menjadi pembeda antara desa yang berkembang pesat atau reruntuhan yang terlupakan. Jadi, ketika para nabi berbicara tentang air yang mengalir dari kota suci, mereka tidak sekadar menggambarkan perubahan fisik. Mereka menunjuk pada sesuatu yang lebih dalam, kehadiran Tuhan kembali ke dunia yang retak. Visi Zakharia bersifat radikal. Air hidup mengalir ke timur dan barat, mencapai Laut Mati dan Mediterania. Ini bukan aliran musiman, itu konstan. Ini menunjukkan adanya tatanan baru, sesuatu yang belum pernah terlihat di dunia alamiah. Namun, di sini kita menyaksikan air tawar muncul di tempat-tempat yang tak terduga dan tanda-tanda kehidupan kembali ke laut yang telah lama dianggap mati.
Mungkinkah apa yang tampak seperti puisi yang jauh kini tengah mengetuk pintu rumah kita yang modern? Para nabi tidak hanya bermimpi, mereka menggambarkan masa depan yang sudah direncanakan Tuhan. Dan terkadang, ketika sejarah dan nubuat mulai berirama, kita menyadari bahwa yang sakral tidak begitu jauh dari masa kini. Itu berlangsung secara diam-diam pada waktu sebenarnya. Jauh sebelum disebut Laut Mati, lembah ini mempunyai nama lain, gambaran lain. Dalam Kejadian 13 ayat 10, kita membaca bahwa tanah dekat sungai Yordan subur, banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Itu adalah tempat yang indah, berlimpah, dan penuh janji. Tetapi surga itu tidak bertahan lama, karena di wilayah subur yang sama terdapat kota Sodom dan Gomora, yang terkenal kejam, kota-kota yang menurut kitab suci telah berpaling dari kebenaran dan mendatangkan hukuman atas diri mereka sendiri. Dan api pun jatuh dari langit, bumi bergetar, dan lembah yang dulunya tampak seperti Eden berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, sebuah cekungan garam, tak bernyawa, keras, tempat yang tak akan pernah dikira taman lagi oleh siapapun. Laut Mati telah membawa warisan itu sejak saat itu, tidak hanya secara geologis, tetapi juga secara spiritual. Ini telah menjadi simbol finalitas penghakiman atas apa yang terjadi ketika manusia menyimpang terlalu jauh dari apa yang baik dan suci. Namanya saja sudah menunjukkan kematian, tempat yang tidak ada kehidupannya, suatu tempat yang udaranya terasa sunyi senyap. Namun, Alkitab tidak berakhir dengan penghakiman. Karena Tuhan dalam kitab suci bukan hanya sekadar hakim, Dia juga seorang penebus. Dialah yang membangun kembali apa yang rusak, mengembalikan apa yang hilang, dan menghembuskan kehidupan ke tempat-tempat yang tak diduga siapapun. Jadi, jika Laut Mati dulunya adalah Eden, maka penghakiman pun terjadi, dan sekarang kehidupan mulai kembali. Apa yang hal itu katakan kepada kita? Ia memberitahu kita bahwa ceritanya belum berakhir, bahwa apa yang dihakimi sekarang sedang dihidupkan kembali, dan bahwa bahkan di tempat yang paling tandus, kasih karunia masih dapat menemukan jalan. Saat kita menyaksikan perubahan daratan, ikan di kolam air tawar, dan tunas hijau di dekat pantai berlapis garam, kita harus bertanya, apakah ini hanya soal geografi, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang dipulihkan? Dalam Yehezkiel 36, tepat sebelum penglihatannya tentang air yang menyembuhkan, sang nabi menyampaikan janji lain, bukan tentang sungai, tetapi tentang hati. Dalam Yehezkiel 36 ayat 24 hingga 26 tertulis, Aku akan mengambil kamu dari tengah bangsa-bangsa lain dan mengumpulkan kamu dari segala negeri dan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan memercikkan air bersih kepadamu yang akan membuat kamu bersih. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Inilah irama penebusan. Ini bukan hanya penyembuhan tanah, tetapi juga jiwa. Bukan hanya kelahiran kembali tanah, tetapi juga kehidupan. Pada zaman kita telah menyaksikan kembalinya secara fisik orang-orang Yahudi ke tanah Israel setelah berabad-abad dalam pengasingan. Sebuah negara yang terlahir kembali pada tahun 1948. Kota-kota dibangun kembali, bahasa dihidupkan kembali, dan budaya dipulihkan. Namun, di samping kepulangan fisik, banyak yang meyakini kita kini tengah menyaksikan kepulangan spiritual. Tanah itu berbunga lagi. Nubuat yang telah lama terkubur dalam gulungan kuno tampaknya muncul seperti benih yang menunggu berabad-abad untuk tumbuh. Dan Laut Mati yang dulunya merupakan kuburan mulai dipenuhi kehidupan. Ini lebih dari sekadar ekologi, lebih dari sekadar arkeologi. Ini adalah pemulihan dalam arti kata sesungguhnya. Karena Tuhan dalam kitab suci tidak hanya menambal masa lalu, Dia memperbaruinya. Dia mengubah kehancuran menjadi keajaiban, dan Dia selalu memulai dari dalam keluar, pertama tanah, lalu hati. Dan ketika keduanya dipulihkan, kisah penebusan menjadi sesuatu yang tidak hanya kita baca, tetapi sesuatu yang kita jalani. Sepanjang sejarah, kata-kata para nabi bergema dengan misteri, terkadang puitis, terkadang menusuk. Namun, kadang-kadang, kata-kata itu muncul kembali di siang hari dalam catatan waktu dan membuktikan dirinya dengan ketepatan yang mencengangkan. Ambil contoh nubuatan Tirus.
Dalam Yehezkiel pasal 26, sang nabi menubuatkan kehancuran kota Fenisia yang kuat ini, tidak hanya menggambarkan kejatuhannya, tetapi juga cara pasti kehancurannya. Ia menulis bahwa banyak bangsa akan datang menyerang Tirus bagaikan ombak di laut. Tembok-temboknya akan runtuh, kota itu akan dikikis habis seperti batu karang, dan bahkan batu, kayu, dan tanahnya akan dibuang ke laut. Selama berabad-abad, kaum skeptis menyebutnya berlebihan. Namun kemudian, sejarah terjadi. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander Agung berbaris menuju kota pesisir Tirus. Tirus telah memindahkan benteng utamanya ke sebuah pulau di lepas pantai karena yakin bahwa pulau itu aman. Namun, Alexander dengan tekad yang kuat dan pantang menyerah, memerintahkan anak buahnya untuk membangun jalan lintas menuju pulau tersebut. Dan apa yang mereka gunakan untuk membangunnya? Reruntuhan daratan Tirus, batu, kayu, dan tanah terlempar ke laut, persis seperti yang dinubuatkan Yehezkiel lebih dari 250 tahun sebelumnya. Saat ini, jalan lintas itu masih ada, menghubungkan apa yang dulunya merupakan benteng pulau dengan daratan utama. Penggenapannya begitu tepat, begitu tidak mungkin, bahkan para sejarawan sekuler pun telah mencatatnya. Dan itu membawa kita pada pertanyaan sederhana yang mendalam. Jika ramalan itu menjadi kenyataan dengan ketepatan seperti itu, mengapa ramalan ini tidak? Mengapa tidak visi air yang mengalir ke laut mati dan membawa kehidupan? Mengapa tidak gambaran penyembuhan di tempat yang pernah ditandai oleh penghakiman? Penggenapan Yehezkiel 26 bukan sekadar peringatan. Itu pertanda bahwa kata-kata ini berbobot, bahwa suara kenabian bukanlah cerita rakyat. Itu kenyataan yang terungkap pada waktu yang tepat dari Tuhan. Jadi, jika kita telah melihat satu nubuat terpenuhi dengan jelas di atas batu dan sejarah, mungkinkah kita kini menyaksikan nubuat lain, bukan di dalam perang, tetapi di dalam air? Kata-kata terakhir nubuat Yehezkiel tidak berakhir dengan air atau bahkan penyembuhan. Mereka berakhir dengan kehadiran. Pada ayat terakhir kitabnya, Yehezkiel berbicara tentang sebuah kota, sebuah tempat yang dipulihkan, ditata ulang, dan diberi nama baru. Dan nama kota itu, katanya, adalah ini. Tuhan ada di sana dalam Yehezkiel 48 ayat 35. Bukan sekadar kuil, bukan sekadar sungai, tetapi Tuhan yang berdiam di tengah umatnya. Ini adalah visi yang melampaui batas-batas Yerusalem kuno. Ini menunjuk ke masa depan di mana kehadiran Tuhan tidak jauh atau simbolis, tetapi nyata, dekat, dan kekal. Dan berabad-abad kemudian, Rasul Yohanes akan melihat penglihatannya sendiri. Dalam Wahyu 22, ia menggambarkan sebuah kota yang cemerlang. Dan dari takhta Allah mengalir sungai, jernih bagaikan kristal, sungai kehidupan yang mengairi pohon-pohon kehidupan, yang daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dalam Wahyu 22 ayat 1 tertulis, lalu malaikat itu menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba. Dari Yehezkiel sampai Wahyu, dari pembuangan kuno sampai harapan apokaliptik, benang merahnya tidak terputus. Dari garam yang tak bernyawa menjadi air hidup, dari keheningan menjadi lagu, rencana Tuhan terungkap. Dan meskipun apa yang kita lihat di Laut Mati hari ini mungkin bukan penggenapan akhir dari penglihatan itu mungkin merupakan sebuah petunjuk jalan, sebuah bisikan, sebuah pengingat lembut bahwa cerita itu masih ditulis. Rasul Paulus menulis dalam Roma 11 ayat 15, berbicara tentang hari ketika Israel akan kembali kepada Tuhan, ketika penerimaan mereka tidak akan berarti apapun selain kehidupan dari kematian. Frasa itu pun kini terasa lebih dekat dari sebelumnya. Jadi kita harus bertanya, apakah kita melihat awal dari pemulihan? Apakah kita siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena ini bukan lagi sekadar keingintahuan geologis. Laut Mati bukan lagi sekadar gambaran masa lalu. Itu adalah sekilas gambaran masa depan. Tempat yang dulunya hanya dikenal sebagai tempat penghakiman kini menunjukkan tanda-tanda belas kasihan. Wilayah yang dulunya melambangkan kematian kini dipenuhi kehidupan. Jadi, marilah kita waspada. Marilah kita berdoa. Marilah kita mencari Tuhan di saat-saat yang tidak menentu ini. Karena terkadang tanda-tandanya tidak diteriakkan tetapi dibisikkan. Dan setiap tetes air, setiap ikan kecil yang berenang,
Setiap tunas hijau yang tumbuh dari kerak garam adalah bisikan, suara lembut dari surga, pengingat yang tertulis di tanah itu sendiri bahwa Yesus akan segera datang. Pertanyaan yang harus kita jawab bersama adalah, jika Dia datang kembali hari ini, apakah kita siap? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa.